Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya anak-anak pada siang hari ini? Sehat? Alhamdulillah, kalian bisa melaksanakan yaitu pelajaran dengan baik, dengan suasana sehat dan selamat. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran hari ini diberikan kelancaran. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Mas ketua kelas, silakan pimpin berdoa. Ya. Doa mulai. Selesai. Terima kasih agar pelajaran pada siang hari ini bisa diterima. Saya juga ingin mengecek kehadiran dari peserta didik pada siang hari ini. Saya cek dengan jumlah peserta 34. Saya cek satu persatu. Ahmad Rosid Ridho ada? Hadir. Alaudia hadir. Biami hadir. Dewi Utami hadir. Dewi Ayu hadir. Dimas Mario hadir. Dita Amelia, Indra Daniswara hadir. Farok hadir. Julia Febri hadir. Mbak Bimba hadir. Miftahul Rahman hadir. Muhammad Azizi hadir. Muhammad Alvin Nurul Huda hadir. Muhammad Syariful hadir. Najwa Eka Ayunda hadir. Nani Mastuti hadir. Novia Mariska hadir. Nur Afni Amelia hadir. Putri Harnia hadir. Rafli Kusuma hadir. Rahayu Ciko hadir. Rangga Wahyuda hadir. Ririn Fitriatun hadir. Roger Rangga Jaya hadir. Salsa Bella hadir. Satria Alam hadir. Siti Nur Alia hadir. Siti Nur Indah Sari hadir. Sulis Setianingsih hadir. Pike Natania hadir. Vina Pitama hadir. Watini hadir. Julfa hadir. Ya, alhamdulillah dari 34 siswa ini hadir semua ya. Jadi kalian sehat karena saat ini adalah musim penghujan. Jadi kalian selalu menjaga kesehatan. Sebelum pelajaran juga dimulai, absensi juga sudah kami cek. Kami akan mengontrol bagaimana kondisi kebersihan kelasnya, di mana sudah bersih kelasnya, sudah bersih. Ya. Alhamdulillah kalian memiliki kepedulian untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Ya, karena itu adalah bagian dari aktualisasi pelajaran geografi. Ya. Perlu kami sampaikan yang berkaitan dengan pelajaran hari ini. Namun sebelumnya saya akan memberikan sebuah gambaran tentang kondisi faktual, konseptual yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya. Kalian ini berada di wilayah Tuban, di wilayah barat, ya, di wilayah barat kota Tuban. Yang mana di wilayah Tuban ini, kalau zaman dulu, zaman Bapak masih kecil itu, wilayah kita ini sepi, belum ramai, ya masih berupa persawahan. Kalau saat ini kalian bisa melihat berbagai macam bentuk pemukiman penduduk, kemudian juga kegiatan-kegiatan manusia, industri, perdagangan yang luar biasa sangat membudidaya di wilayah kita. Ya,
Untuk itu kalian perlu mempelajari ada apa dengan perubahan jumlah penduduk yang ada di wilayah Tuban ini. Kalian harus peka dengan kondisi faktual dan konseptual. Ya, itu. Di sini kami akan menyampaikan garis besar pembelajaran yang akan kalian lakukan pada pembelajaran hari ini. Ya, yang pertama adalah kalian nanti menggunakan pendekatan saintifik. Ya, pendekatan saintifik itu pendekatan yang berbasis keilmuan. Jadi keilmuan adalah sesuatu yang bisa kalian pelajari. Jadi bukan sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang tidak bisa dilihat, tetapi sesuatu yang bisa dilihat secara nyata, diketahui, diamati, dipelajari, dianalisis. Ini pendekatan saintifik. Ya. Sehingga pemahaman kalian lebih tajam, lebih mengena pada memori kalian. Jadi tidak di awam atau tidak di khayalan, tidak menghayal. Kemudian pembelajaran hari ini kita menggunakan model pembelajaran yaitu problem based learning atau PBL, di mana problem based learning adalah model pembelajaran yang mengutamakan pemecahan masalah, yang mana siswa dituntut untuk bisa mengamati, merumuskan permasalahan, kemudian memecahkan permasalahan. Dan di sini kalian masing-masing kelompok bertanggung jawab terhadap apa yang kalian lakukan, terhadap solusi yang kalian jawab. Jadi setelah kalian berorientasi atau menyimak video, kalian bisa merumuskan permasalahan itu, lalu kalian berusaha untuk melakukan penyidikan di lapangan. Setelah itu kalian mendapatkan jawaban sendiri secara langsung tanpa harus melalui perantara yaitu guru. Setelah itu kalian lakukan analisis dan usaha untuk mengatasi permasalahan itu secara langsung dengan berkolaborasi dengan temannya dalam satu tim atau kelompok. Nah, itu PBL. Ya. Nanti kalian akan menerapkan itu di pembelajaran hari ini. Kemudian metodenya adalah kalian nanti bisa melakukan tanya jawab. Ya, jadi setelah kalian orientasi masalah, kalian bisa bertanya jawab dengan guru untuk menemukan permasalahan itu. Kemudian setelah itu bentuk kelompok, kalian bisa berdiskusi dengan kelompok untuk menyatukan pendapat, berkolaborasi, dan menentukan tujuan penyidikan. Kemudian setelah itu hasil penyidikannya dilakukan dengan presentasi sebagai bentuk tanggung jawab dari masing-masing kelompok. Itu di sini bisa dimengerti ya. Sebelum masuk pada kegiatan inti, maka saya juga ingin menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan daripada pembelajaran hari ini, di mana judul yang saya angkat pada pembelajaran hari ini adalah menganalisis perubahan jumlah penduduk terhadap pengaruh dari fenomena bonus demografi yang akan terjadi di wilayah Kabupaten Tuban. Ini judulnya. Kemudian kami akan menyampaikan bahwasanya kami akan mengambil pembelajaran dari 3.5, yaitu menganalisis dinamika kependudukan di Indonesia yang diarahkan pada indikator pencapaian kompetensi, yaitu menganalisis permasalahan yang diakibatkan oleh perubahan jumlah penduduk terhadap pengaruh dari fenomena bonus demografi yang terjadi di wilayah Kabupaten Tuban. Kemudian juga melakukan representasi data jumlah penduduk dalam bentuk grafik. Kemudian hasil yang akan kalian lakukan yaitu kalian nanti akan membuat infografis. Di sini menyajikan hasil diskusi pemecahan permasalahan yang diakibatkan oleh perubahan jumlah penduduk terhadap pengaruh dari fenomena bonus demografi yang akan terjadi di wilayah Kabupaten Tuban berupa infografis. Ya. Tujuan daripada pembelajaran hari ini
Ini silakan bisa kalian lihat. Jadi mulai dari menguraikan video pembelajaran, nanti kalian bisa menelaah permasalahan yang diakibatkan oleh perubahan jumlah penduduk dengan benar. Kemudian tujuan kedua adalah setelah dapat menelaah permasalahan yang diakibatkan oleh perubahan jumlah penduduk, peserta didik dapat merepresentasikan data jumlah penduduk dalam bentuk grafik, yaitu dalam bentuk infografis dengan benar. Dan yang ketiga ini akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya, yaitu dengan merepresentasikan data jumlah penduduk dalam bentuk infografik di wilayah Kabupaten Tuban. Maka kalian bisa menganalisis dan mengatasi permasalahan tentang pengaruh dari fenomena bonus demografi yang akan terjadi di wilayah Kabupaten Tuban dalam bentuk infografis. Ini yang dilakukan pada pertemuan selanjutnya. Ya, sehingga di sini dengan kita belajar selalu menumbuhkan semangat untuk giat untuk menggapai prestasi. Ya, karena kalian sebagai siswa yang dituntut untuk mendapatkan pengetahuan, maka kalian harus betul-betul tekun dan semangat belajar. Kalian tentunya bercita-cita ingin jadi seseorang yang sukses. Ya, seorang yang sukses itu sangat banyak. Sukses di bidang apa? Misalnya di bidang kedokteran, di bidang pendidikan dan sebagainya. Untuk itu kalian harus tekun belajar untuk meningkatkan prestasi. Kita langsung masuk pada sintak pertama di kegiatan inti. Sintak pertama ini kalian yaitu silakan kalian amati pada slide-slide yang ada di layar. Silakan diamati dulu. Ada apa dengan di situ berbagai macam kendaraan bermotor dan berhenti. Ini berarti adanya sesuatu yang menghambat lalu lintas. Kalau dulu Tuban tidak seperti ini. Ya, sekarang ini Bapak akan menyajikan video yang harus kalian amati. Selamat datang kembali di channel Plasma. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. I have so many stories.
bisa membedakan kalau dulu seperti ini dan sekarang bagaimana? Nah, ini yang sekarang. Jadi kalian nanti bisa membedakan bagaimana tuban waktu zaman dahulu dengan tuban pada saat ini. Ya, silahkan kalian amati. Kabupaten Tuban yang saat ini dikenal dengan sebutan Buluwolo adalah kota tua yang syarat dengan nilai sejarah perjuangan, terutamanya dalam pengembangan agama ajaran Islam di tanah Jawa. Secara geografis, Kabupaten Tuban yang memiliki wilayah kurang lebih seluas 184.000 hektar lebih berlokasi di jalur pantai utara Pulau Jawa. Sebelah utara berbatasan dengan Pulau Jawa sepanjang kurang lebih 65 km. Bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lamongan dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Tuban dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik, sarana, prasarana, dan infrastruktur, namun demikian juga sangat concern di bidang pemberdayaan sumber daya manusia, baik untuk masyarakat maupun aparatur pemerintah. Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas utama, sehingga banyak dikucurkan dana beasiswa bagi warga kurang mampu untuk mengenyam pendidikan sampai tingkat SLTA dan membebaskan biaya berobat bagi masyarakat di setiap puskesmas yang ada. Pemerintah Kabupaten Tuban juga telah mempersiapkan sarana aktivitas olahraga bagi masyarakat Tuban yang dipusatkan di Komplek Olahraga Ranggajaya Anoraga yang berlokasi juga di pusat kota. Pada setiap minggu pagi di sekitar Kompleks Ranggajaya Anoraga diadakan event Car Free Day di mana banyak pedagang dadakan yang berjualan. Keberadaan para pedagang dan pembeli tersebut mampu memutar roda perekonomian di Kabupaten Tuban. Sebutan Tuban Bumi Maung bagi kabupaten yang menjadi perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah pada jalur Pantura ini sangatlah tepat, mengingat di sini tersebar banyak makam para aulia, di antaranya Syekh Ibrahim Asyamaka yang lebih dikenal dengan Asmaul Kondi. Beliau adalah kakek dari Waliullah Sunan Ampel. Berikutnya adalah Mama Sunan Bonang yang memiliki nama asli Mahdum Ibrahim. Beliau adalah putra Sunan
bahwa Sunan Kalijaga yang nama aslinya Raden Sahid adalah asli putra Tuban. Di antara makam wali kulo yang paling ramai dikunjungi para peziarah adalah makam Sunan Bonang. Di samping lokasinya berada di tengah kota, bangunan-bangunan kuno yang ada dalam komplek makam masih terlihat asli sebagai situs bersejarah yang harus terlindungi dan terawat dengan baik. Makam Sunan Bonang pernah tercatat pada Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, memperoleh penghargaan sebagai kawasan wisata yang mendapatkan kunjungan wisatawan terbanyak beberapa tahun lalu. Masjid Agung Tuban yang saat ini masih begitu megah di tengah kota, menurut data didirikan pada masa pemerintahan Adipati Raden Aryo Tejo, yaitu Bupati Tuban ke-7 pada abad ke-15. Masjid ini telah mengalami beberapa kali renovasi, yaitu pada era penjajahan pemerintahan Belanda tahun 1894, kemudian pada tahun 1985, dan yang terakhir pada tahun 2004 dengan mengadopsi arsitektur bangunan berbagai masjid terkenal di dunia, namun tanpa meninggalkan ciri khas bangunan aslinya. Sejak dulu kehidupan warga masyarakat Bumi Mawar memiliki beragam sosial budaya. Hal ini bisa jadi karena posisi Tuban yang konon merupakan pelabuhan besar pada era kerajaan Majapahit. Di samping itu, Tuban juga menjadi titik awal penyebaran agama Islam di tanah air dengan metode dakwah yang sangat santun dan penuh nilai kearifan. Oleh karena itu, perbedaan agama yang dianut masyarakat Tuban sejak zaman Majapahit terkelola dengan baik sehingga konflik antar agama dapat dihindari dan hidup berdamaian. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2013, di Kabupaten Tuban, pemeluk agama Islam sekitar 1.200.000 orang lebih. Pemeluk agama Kristen Protestan hampir mencapai 6.000 orang, agama Kristen Katolik hampir 3.000 orang, agama Buddha 456 orang, agama Hindu 250 orang, dan lain-lain Konghucu 4 orang. Semua bersatu, hidup rukun, berdampingan dan penuh kedamaian. Di sini, para wisatawan dapat mengenal lebih jauh tentang Kabupaten Tuban masa lampau melalui berbagai benda bersejarah yang tersimpan dan terawat rapi di dalam museum. Lapisan koleksi yang dipajang di museum ini mencerminkan kehidupan masyarakat Tuban di masa lalu yang sudah mengenal toleransi, baik terhadap keyakinan beragama maupun hidup berdampingan dengan bangsa pendatang. Tatanan kehidupan yang rukun dan damai masyarakat Tuban ini dibuatkan prasasti Kalpataru oleh Sunan Bonang. Rest area ini dulunya merupakan terminal bus sebelum terminal baru pindah ke desa Sikiwaras, Kecamatan Juli. Tempat yang berdekatan dengan laut itu kini berubah menjadi tempat peristirahatan, khususnya bagi para pengendara yang melakukan perjalanan jauh. Tidak itu saja, di kawasan seluas 1,5 hektar tersebut juga terdapat food court yang menyediakan berbagai macam oleh-oleh khas Tuban. Grup dan Tempo Media Group. Sejumlah prestasi yang telah diraih pemerintah Kabupaten Tuban selama 2015 tidak lain karena terjalinnya hubungan yang harmonis antara pemerintah Kabupaten Tuban dengan berbagai elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tuban terus mengupayakan pembangunan di segala bidang untuk kesejahteraan rakyatnya. Begitu pula sebaliknya, berbagai lapisan elemen masyarakat mengapresiasi positif atas kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan pemerintah Kabupaten Tuban. Kebersamaan ini senantiasa harus didukung, sebab sudah selayaknya jika berbagai unsur yang ada di dalam masyarakat Kabupaten Tuban, termasuk di dalamnya pemerintah Kabupaten Tuban, berjalan menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Tuban yang lebih maju, religius, sejahtera, dan bermartabat dalam tata pemerintahan yang kreatif dan bersih. Berikutnya, setelah kalian mengamati daripada bentuk kondisi Tuban pada sekarang ini, tentunya kalian juga perlu mengetahui bagaimana kondisi keramaian di wilayah Tuban. Di sini kami mengambil keramaian, kalau tadi adalah pagi, siang, dan sekarang Bapak mengambil keramaian videonya itu pada malam hari. Silakan kalian lihat pada layar berikut ini.
Kristen Protestan hampir mencapai 6.000 orang, agama Kristen Katolik hampir 3.000 orang, agama Buddha 456 orang, agama Hindu 250 orang, dan lain-lain memuju 4 orang. Semua bersatu hidup rukun, berdampingan dan berdamai. Di sini, para wisatawan dapat mengenal lebih jauh tentang Kabupaten Tuban masa lalu melalui berbagai benda bersejarah yang tersimpan dan terawat rapi di dalam museum. Ratusan koleksi yang dipajang di museum ini mencerminkan kehidupan masyarakat Tuban di masa lalu yang sudah mengenal toleransi, baik terhadap keyakinan beragama maupun hidup berdampingan dengan bangsa pendatang. Tatanan kehidupan yang rukun dan damai masyarakat Tuban ini dibuatkan prasasti Kalpataru oleh Sunan Bonang. Rest area ini dulunya merupakan terminal bus sebelum terminal baru pindah ke desa Sidiwaras, Kecamatan Deli. Tempat yang berdekatan dengan laut ini kini berubah menjadi tempat peristirahatan, khususnya bagi para pengendara yang melakukan perjalanan jauh. Tidak itu saja, di kawasan seluas 1,5 hektar tersebut juga terdapat food court yang menyediakan berbagai macam oleh-oleh khas Tuban. Di Kabupaten Tuban juga ada kawasan taman bermain. Lokasi tersebut terdapat di sebelah timur kota Tuban, tepatnya di Jalan Pahlawan. Selain sebagai taman bermain, kawasan tersebut juga merupakan tempat rekreasi yang nyaman bagi keluarga, khususnya anak-anak. Tidak sekedar tempat rekreasi, tak jarang sejumlah sekolah sering memanfaatkan kawasan tersebut sebagai sarana edukasi yang sangat representatif bagi pelajar, khususnya yang masih duduk di bangku playgroup ataupun taman kanak-kanak. Tidak itu saja, kawasan tersebut juga seringkali dijadikan kegiatan kesenian, pramuka, dan outdoor untuk anak-anak. Kawasan tersebut juga terdapat sejumlah hewan seperti rusa dan burung merak yang mampu menambah kawasan tersebut menjadi tempat yang kian representatif untuk dikunjungi. Di bidang pembangunan pariwisata, Kabupaten Tuban tidak hanya menyiapkan daya tarik wisata potensi keindahan alam, namun juga menimbulkan kekayaan budaya seperti wisata ziarah dan wisata kuliner. Daya tarik wisata alam yang sudah ditangani serius oleh pemerintah Kabupaten Tuban saat ini adalah objek wisata Pantai Bulu, yang konon diakini merupakan lokasi pelabuhan besar pada masa kerajaan Majapahit. Di lokasi ini, para wisatawan dapat menikmati keindahan air laut sambil menikmati kuliner di tempat yang sangat sejuk di bawah bintang pepohonan. Pemerintah Kabupaten Tuban telah meraih sejumlah prestasi, baik dari pemerintah pusat maupun dari lembaga swasta. Di antaranya, tanda kehormatan Satya Lancana Karya Bakti Prajurit Geraha karena 3 kali berturut-turut memperoleh penghargaan Prasnaya Pranakarya Nugraha, Satya Lancana Pembangunan Bidang Koperasi dan UMKM tingkat nasional, dan penghargaan Indonesia Attractiveness Index dari Frontier Consulting Group dan Tempo Media Group. Sejumlah prestasi yang telah diraih pemerintah Kabupaten Tuban selama 2015 tidak lain karena terjalinnya hubungan yang harmonis antara pemerintah Kabupaten Tuban dengan berbagai elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tuban terus mengupayakan pembangunan di segala bidang untuk kesejahteraan rakyatnya. Begitu pula sebaliknya, berbagai lapisan elemen masyarakat mengapresiasi positif atas kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan pemerintah Kabupaten Tuban. Kebersamaan ini senantiasa harus dipupuk, sebab sudah selayaknya jika berbagai unsur yang ada di dalam masyarakat Kabupaten Tuban, termasuk di dalamnya pemerintah Kabupaten Tuban, berjalan menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Tuban yang lebih maju, religius, sejahtera, dan bermartabat dalam tata pemerintahan yang kreatif dan bersih. Nah, itu adalah gambaran perbedaan antara Tuban pada zaman dahulu yang masih sepi, bahkan kemudian gambarnya pun masih sederhana, hitam putih, namun video yang terbaru itu bisa menunjukkan, bisa memperlihatkan di mana pemukiman penduduk sangat padat sekali di wilayah pusat kota.
baik itu bagian tengah, utara, timur, selatan maupun barat. Nah, ini menunjukkan adanya sebuah perubahan jumlah penduduk. Kemudian berikutnya keramian inilah yang menjadi dasar di dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Baiklah, itu adalah bagian dari gambar-gambar atau video yang ada perbedaan perubahan jumlah penduduk, perbedaannya jumlah penduduk pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Nah, ini zaman sekarang bisa kalian amati beberapa kondisi keramaian penduduk di wilayah Tuban saat ini. Berbagai macam jalan raya penuh dengan kemacetan lalu lintas. Nah, di sini juga sama, ini terdapat di persimpangan jalan terjadi kemacetan lalu lintas. Ini sering terjadi kemacetan dan kecelakaan karena banyaknya pengguna jalan. Saking banyaknya pengguna jalan, ya ini adalah kondisi keramaian di malam hari. Jadi sangat padat penduduk di wilayah Tuban. Kemudian silakan kalian amati dari grafik penduduk berikut ini. Kami mengambil datanya dari BPS. Dan di sini grafik jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Tuban ini pada tahun 2010 belum mencapai 100.000 orang, di mana penduduk di Kecamatan Semanding yang paling banyak itu pun belum berjumlah 100.000. Namun kita lihat pada 10 tahun berikutnya, yaitu tahun 2019, ini sudah mencapai 120.000 di wilayah Semanding terutama. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Tuban terjadi penambahan jumlah penduduk. Nah, kalau sudah adanya penambahan jumlah penduduk, maka ada beberapa hal yang mengkhawatirkan. Nah, ini bisa kalian amati. Nah, di sini setelah kalian melihat fenomena perubahan jumlah penduduk yang terjadi di wilayah kota Tuban, kira-kira bagaimana pendapat kalian? Silakan, mungkin ada yang menyampaikan pertanyaan atau pendapat, umpan balik. Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya, mengapa terjadi perubahan jumlah penduduk di wilayah Tuban? Ya, mengapa terjadi perubahan jumlah penduduk di wilayah Tuban? Mungkin di sini dari teman-temannya mungkin bisa berikan jawaban. Ya, silakan. Izin menjawab. Sesuai dengan hasil pengamatan kami melalui penayangan slide tadi, bahwa hal ini karena sifat kecenderungan manusia untuk bertambah. Misalnya, adanya penambahan jumlah kelahiran dan terjadinya migrasi masuk di wilayah Tuban, mengingatkan wilayah Tuban memiliki kondisi yang strategis. Selesai. Ya, betul. Jadi karena faktor kelahiran dan faktor kondisi lokasi yang strategis. Mungkin ada pertanyaan berikutnya, silakan. Pak Agung. Ya, silakan. Bagaimana kita menganalisis perubahan jumlah penduduk terutama pada usia produktif, Pak? Yang diprediksi pada tahun 2030 akan ada fenomena bonus demografi, Pak. Nah, ini juga termasuk pertanyaan yang luar biasa dari temanmu. Dia sudah memperkirakan adanya istilah bonus demografi. Ya, kira-kira bagaimana? Mungkin ada yang bisa memberikan jawaban. Silakan. Ya, Mas Jan, silakan. Kita bisa menganalisisnya manakala kita harus secara langsung untuk melakukan pengamatan di lapangan dan bertanya langsung pada mereka apa yang harus mereka
Iya, betul. Jadi tidak hanya ngomong doang atau tidak hanya sekedar rumor, tapi kita harus melakukan observasi. Mungkin ada yang memberikan sebuah tanggapan intinya, silakan. Ya, silakan. Saya memberikan penekanan Pak dengan melakukan pertanyaan yang kedua tadi. Dengan prediksi munculnya fenomena bonus demografi Pak, tentunya sangat penting kita pikirkan adalah apakah perubahan jumlah penduduk berpengaruh terhadap adanya fenomena bonus demografi di wilayah Tuban. Kami banyak mengetahui dan menjumpai di sekitar lingkungan itu beberapa usia muda dan produktif. Ini adalah permasalahan yang sangat penting dan berada di sekitar lingkungan kita, teman-teman. Maka bagaimana jika pembelajaran ini kita berusaha menganalisis masalah tersebut dan mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, kira-kira bagaimana jika kita mempelajari tentang perubahan jumlah penduduk yang berpengaruh terhadap bonus demografi, fenomena bonus demografi yang terjadi di wilayah Tuban. Kira-kira sepakat? Berarti kalian di sini kalian sudah bisa merumuskan permasalahan dari pembelajaran ini. Di mana pembelajaran hari ini kita menggunakan problem based learning dengan pendekatan saintifik. Baiklah, sekarang kita sudah masuk di sintaks yang kedua. Yang mana sintaks kedua ini adalah membagi atau mengorganisasikan dalam bentuk kelompok. Di sini saya melihat kalian sudah mengelompok ya, kelihatannya ya, betul ya? Jadi kalian sudah langsung mengelompok sesuai dengan kelompok kemarin ya, pada pertemuan kemarin. Dan di sini kalian sudah mempersiapkan alat dan bahan. Loh, sudah mempersiapkan laptopnya ya, masing-masing laptop. Nah, ini berkaitan dengan pembuatan infografis. Baiklah, Bapak akan membagikan LKPD yang nanti masing-masing kelompok untuk dipelajari dan dicermati. Kita bagi tugasnya karena LKPD sudah ada di masing-masing kelompok. Jadi kita bagi tugasnya untuk kelompok 1 berada di pojok paling utara, ya, sebelah barat. Ini ada kelompok 1. Tugasnya adalah meninjau kondisi penduduk di wilayah tengah atau wilayah pusat Tuban kota. Kemudian kelompok 2 itu ada di sebelah belakangnya kelompok 1. Ya, meninjau di wilayah Tuban bagian utara, ya, bagian utara. Kemudian yang belakang, paling belakang adalah kelompok 3, yaitu wilayah Tuban bagian timur, ya, bagian timur. Kemudian dilanjut kelompok 4, kelompok 4 yaitu wilayah Tuban bagian selatan. Dan yang terakhir yaitu kelompok 5, yaitu wilayah Tuban di bagian barat. Jadi diingat-ingat dari masing-masing tugas kelompok itu. Sudah paham ya dengan pembagian tugas kelompoknya? Alhamdulillah. Untuk ketua kelompoknya silakan kalian pilih, ya, pilih dengan menunjuk salah satu kelompoknya masing-masing. Kemudian setelah kalian menunjuk, sekarang kita masuk pada sintaks yang ketiga, yaitu membimbing penyelidikan secara berkelompok. Untuk itu sebelum Bapak menyampaikan arahan, silakan kalian mencermati LKPD yang sudah Bapak berikan.
silakan kalian baca dulu, pahami dulu apa isi yang terdapat di dalam LKPD. Silakan di buka dulu apa itu isi LKPD-nya. Silakan. Silakan dibuka dulu, diamati. Akan diamati apa isi yang ada di dalam LKPD-nya. Kalian pahami dari LKPD itu, maka tugas pertama kalian ya, itu adalah memberikan sebuah infografis tentang konsep bonus demografi dan faktor-faktor penyebabnya. Jadi kalian nanti di pertemuan pertama ini, tadi kalian sudah menemukan rumusan masalahnya. Ya, rumusan masalahnya sudah kalian temukan, yaitu apakah ada pengaruhnya antara perubahan jumlah penduduk dengan fenomena bonus demografi. Nah, kalian belum tahu, ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Ya, untuk itu silakan kalian membuat infografis yang isinya hanya satu, konsep bonus demografi, dan kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi bonus demografi. Ya, itu. Kemudian setelah itu nanti saya arahkan bagaimana kalian terjun ke lapangan. Jadi untuk menjawab rumusan permasalahan itu, kalian harus terjun ke lapangan untuk melakukan observasi. Silakan kalian buat dulu infografisnya, nanti saya pandu. Ya, silakan buat infografis dibuka. Silakan masing-masing untuk membuka laptopnya. Silakan membuka canva.com melalui Canva. Silakan kalian buat dulu. Ini infografis yang pertama. Dilanjut besok yang kedua. Bebas, silakan kalian buat secara bebas. Ya, silakan di canva.com. Canva. Ini juga bisa di canva.com, silakan dibuka dulu. Sinyalnya bisa, ini sinyal tinggi, silakan dulu dicoba. Ya, silakan. Di situ kalian punya banyak pilihan tentang template. Dipilih secara bebas. Arti dan faktornya bisa kalian cari browsing di media internet. Silakan kalian buat dulu infografis yang pertama.
aja. Konsep Udemy artinya apa? Bisa dicari di internet. Untuk layar backgroundnya bebas. Kalian kasih hiasan, misalnya di pinggir-pinggirnya kasih hiasan bunga atau apa.
Sudah bisa? Dilanjut kerja sama tim ya. Semuanya kerja sama. Nah, ini sudah masuk kanva. Ya, itu akan bisa diganti kalimatnya. Kalau di bonus demografi itu apa? Bisa diganti bonus diganti. Kalau saya tidak bisa, ya dulu. Bagus. Saudara, gimana? Nah, ini sudah lumayan. Tuh. Ini bisa diperbesar. Bisa diperbesar. Gambarnya ya, bisa. Ini isinya ada dua konsep sama bagus. Gimana? Nah, itu sekarang dipilih. Pilih yang menarik. Gambarnya dipilih. Yang satunya dulu. Kalau masuk di blender dulu. Ya Bapak terus lanjut. Nah, ini sudah mau jadi kelompok untuk yang 4. Ditulis dulu yang atasnya ya. Indonesia nama kelompoknya di atasnya. Kita beda. Jadi jangan lupa kalau sudah jadi bisa disimpan ya. Sudah lumayan mau jadi. Saya berusaha. Pengertian apa? Bonus demografi. Bonus demografi. Betul. Saya dibacakan aja. Nah, dibacakan bonus demografi. Isinya apa? Kalimatnya bisa dari di bisa ditaruh di atasnya, ditaruh di bawahnya, atau ditaruh di namanya dikasih nomor kelompoknya, ya silakan. Kelompok 4 dan kelompok 5 sudah hampir selesai. Jangan lupa disimpan. Udah lihat semuanya mencoba. Mohon agar semuanya mencoba, ya tidak semuanya merasa belajar untuk mengedit Canva, belajar membuat infografis di media Canva.
sudah segera disimpan. Kalau sudah selesai bisa disimpan. Akan disimpan dulu. Ya. Ini sudah selesai. Ya, silahkan tulis. Simpan dulu. Ya. Disimpan di PDF ya. Nah, sudah silakan disimpan di PDF. Sudah bisa disimpan di PDF. Sudah nomor 3 sudah selesai, nomor 4 sudah selesai, kemudian nomor 5. Berikutnya, kalau sudah selesai sekarang disimpan. Berikutnya adalah penugasan yang kedua. Silakan tugas yang kedua, teknik dalam melakukan penyidikan di lapangan. Ya. Teknik yang kita gunakan adalah kalian besok harus melakukan dokumentasi di lapangan untuk difoto. Ya. Jadi untuk difoto, sudah. Sementara infografis yang pertama yaitu pengertian bonus demografi dan faktor-faktornya sudah kalian lakukan, sudah kalian kerjakan. Ya, kalian hebat. Jadi di mana kalian berkreasi sendiri melalui media Canva. Ya. Nah, itu infografis pertama. Tadi sudah kalian simpan di PDF ya. Kemudian yang infografis kedua, nah ini adalah jawaban dari rumusan pertanyaan yang tadi kalian kemukakan. Ya. Untuk yang kedua ini harus kalian lakukan penyidikan di lapangan. Ya, untuk itu apa saja yang mau dipersiapkan besok untuk melakukan penyidikan di lapangan? Silakan kalian siapkan. Ya, saya berikan catatan. Ya, silakan kalian catat. Ya, masing-masing kelompok untuk mencatat. Ya.
Yang pertama adalah melakukan dokumentasi pada situasi keramaian penduduk. Jadi kalian mencari tempat-tempat yang di situ penduduknya ramai, kemudian kalian foto. Ya. Fotonya sebanyak minimal 4 foto. Boleh foto dari jarak jauh atau dari jarak dekat. Kemudian setelah kalian foto, kalian melakukan wawancara. Kalian tanyakan, misalnya bagaimana menghadapi fenomena bonus demografi yang nanti akan terjadi di wilayah Tuban. Apa yang perlu mereka siapkan, terutama yang berusia produktif. Ya, jadi kalian melakukan wawancara, kemudian bisa kalian rekam atau bisa kalian tulis di catatan kecil, terserah, pokoknya ada bekas atau dokumentasi yang sifatnya berupa lisan atau bisa pakai HP. Ya. Kemudian setelah kalian dokumentasikan, baik itu berupa foto atau gambar dan dokumentasi wawancara, kemudian kalian masukkan di dalam Microsoft Word, yaitu dicetak, di print. Ya. Sekaligus juga bawahnya adalah hasil wawancara dari pendapat masyarakat. Bagaimana masyarakat menyikapi terjadinya fenomena bonus demografi. Ya. Setelah itu besok pada pertemuan selanjutnya kalian masing-masing kelompok untuk menunjukkan hasil laporan dokumentasinya. Ya, jadi untuk infografis yang kedua tidak boleh dikerjakan di rumah, tapi harus dikerjakan besok pada pertemuan yang berikutnya yang akan datang. Ya, untuk mencetak di kertas folio, yaitu dokumentasi gambarnya, itu bisa kalian lakukan di rumah. Ya, besok waktu pertemuan berikutnya kalian tunjukkan. Nah, pada pertemuan lanjutannya besok baru kalian lanjutkan infografis yang kedua. Itu isinya adalah tentang apa kira-kira? Yaitu solusi. Solusi apa? Solusi menghadapi ya perubahan jumlah penduduk yang mungkin berpengaruh. Ya, saya belum berani menjawab berpengaruh apa tidak, tergantung dari penyelidikan kalian besok. Ya, di sini bisa dimengerti ya? Ya, bisa dimengerti. Ya, jadi silakan kalian bagi sendiri kelompoknya. Di bagian tengah itu misalnya pusat kota itu berarti di Alun-Alun, ada yang di Sidoarjo, di wilayah dekatnya Sunan Bonang, di dekatnya kantor Pemda, di dekatnya SMP 1 atau wilayah mana sekitar Pantai Gunung sana. Nah, itu silakan dibagi tugasnya sendiri-sendiri. Untuk yang bagian utara itu berarti daerah Pingging, ya, daerah Pingging, Tojo yang bagian utara. Ya, silakan kalian cari tempat-tempat mana yang ramai. Ya, kalian dekati, kalian foto. Ya, kemudian kalian tanya, jangan bertanya pada masyarakat yang usianya tidak produktif. Kalau masyarakatnya tidak produktif, ya percuma. Jadi kalian tanya pada masyarakat yang usia produktif. Kemudian kelompok 3 juga gitu sama. Kelompok 3 adalah bagian timur, daerah Sukolilo, daerah Seleku, ya, daerah Dungombo yang timur, ya, di sekitarnya. Kemudian kelompok selatan itu adalah bagian Pasar Baru, ya, daerah Bonsari, Dungombo Utara itu, daerah Boromopi. Ya. Kemudian kelompok barat itu meliputi Rebon, Sari, Ronggomulyo, daerah-daerah yang sekitaran Bundaran Patung. Nah, di situ mungkin juga banyak. Nah, silakan kalian lakukan dengan baik. Sampai di sini berkaitan dengan kegiatan pembelajaran pada sintak yang ketiga. Mungkin setelah ini kita
masuk pada kegiatan penutup. Ya. Silakan laptopnya ditutup. Ditutup. Silakan laptopnya ditutup. Pada kegiatan penutup ini mungkin ada beberapa hal yang perlu disimpulkan. Ya. Perlu disimpulkan. Kira-kira apa yang perlu disimpulkan dari pembelajaran hari ini? Ya. Silakan, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Silakan. Ya, silakan. Kesimpulannya yaitu jumlah penduduk yang terjadi di wilayah Kabupaten Tuban mengalami perubahan dari tahun 2010 sampai 2019. Hal ini terlihat dari perbedaan kondisi keramaian penduduk yang mengalami perubahan zaman dahulu yang sepi daripada zaman sekarang ini. Selain itu juga, dengan melihat grafik jumlah penduduk pada tahun 2010 sampai 2019 yang mengalami penambahan. Dengan melihat kondisi tersebut, maka fenomena bonus demografi dapat juga mempengaruhi terhadap kondisi di wilayah itu. Ya, betul. Jadi itulah kesimpulannya. Ya. Jadi pada pembelajaran hari ini, dengan kalian melihat tadi, mungkin bisa berpengaruh terhadap bonus demografi. Jadi perubahan jumlah penduduk, zaman dulu sepi, zaman sekarang itu ramai, sehingga dari perubahan jumlah penduduk yang lebih banyak akan bisa kepastiannya besok, apakah berpengaruh atau tidak besok. Ini akan bisa berpengaruh terhadap fenomena bonus demografi. Kemudian juga tadi kalian sudah beberapa yang merangkum. Ya, nah, kira-kira dari rangkuman itu merujuk pada refleksi. Ya, refleksi itu manfaat atau pelajaran berharga dari pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa yang bisa memberikan refleksi dari pembelajaran hari ini? Kira-kira siapa? Ya, silakan. Refleks pembelajaran pada hari ini adalah dengan mempelajari materi ini, maka kita dapat mengetahui kondisi perubahan jumlah penduduk yang terjadi di wilayah Tuban, dan kita dapat mengenal tentang hubungan jumlah penduduk dengan fenomena bonus demografi yang akan terjadi di wilayah Tuban. Ya, itu adalah pelajaran berharga dari materi pembelajaran hari ini. Yang mungkin sebelum pembelajaran hari ini kalian belum tahu bagaimana jumlah penduduk, apakah mengalami perubahan atau tidak. Dengan materi ini kalian tahu, oh ternyata ada perubahan, ada penambahan. Kemudian juga fenomena bonus demografi. Sebelum materi kalian belum tahu apa itu fenomena bonus demografi. Nah, dengan materi ini kalian bisa, oh nanti itu ini adakah kaitannya antara perubahan jumlah penduduk dengan fenomena bonus demografi. Betul, itu adalah manfaat atau pelajaran berharga dari materi hari ini. Nah, dari itu materi selanjutnya pada pertemuan berikutnya adalah kalian besok mempersiapkan laporan dokumentasi hasil penyidikan, observasi dan wawancara dalam bentuk printout. Kemudian di kelas melanjutkan infografis kedua tentang pendapat mereka dimasukkan di dalam infografis yang kedua. Ya. Setelah itu dipresentasikan di depan kelas, ya, bisa diwakili masing-masing kelompok dua siswa, ya, secara bergiliran. Nah, itu pelajaran dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk mengakhiri pembelajaran ini maka silakan kalian dikemasi barang-barangnya, tutup. Jangan sampai ada yang ketinggalan barang-barangnya. Dirapikan, ditata. Sudah tidak ada barang yang hilang atau dipinjam teman. Tidak ada. Laptopnya ditutup. Kalau sudah barangnya sudah lengkap, maka mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa yang dipimpin oleh semua kelas. Silakan untuk ketua kelas mengakhiri pelajaran dengan doa. Silakan. Siap, doa.
siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.